dapat mobil dinas, dapat gaji, dapat pengawal. Nah, kok terima semua? Aduh. Yang kasihan, Bin. Siapa yang kasihan? Prabowo. Kenapa, Bang? Itu adalah kader dan murid terkasihnya Prabowo. Wah, iya deh ya. Hah? Murid nomor 1 kesayangan ya. Ya kan? Sekarang hampa Prabowo. Udah gak ada kesempatan lagi jadi presiden, alias game over. Gimana dia mau ngomong tentang pemberantasan korupsi? Kalau kader terdekatnya dan terdidiknya hari ini bangsat itu ditangkap KPK. Ya kan? Yang pertama, kami baru mendengar berita soal kader kami yang menjadi Menteri KKP itu baru dari media massa, baik media cetak, online maupun televisi. Nah, untuk itu kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu, dan kami mohon rekan-rekan media bersabar dan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Berdasarkan data kepemilikan pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nomine dari pihak EP serta YSA atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan ATM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan LV baju Old Navy. Ya, kami sudah melaporkan kepada Ketua Umum kami dan arahan dari Ketua Umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK. Demikian. Jadi ditangkapnya si Prabowo itu harusnya kalau Prabowo mau bagus di depan publik, dia mundur dari kabinetnya Jokowi. Dan dia bikin statement di depan umum dan mengirim surat ke Pak Jokowi minta mundur. Statement di depan umum, dia meminta maaf bahwa dia tidak bisa mendidik dan mendisiplinkan kadernya. Sehingga terkena OTT. Apa bisa sama Gowo itu, Mas? Ya harus, Mas, kalau dia mau jadi presiden. Kalau dia mau jadi presiden ya terus aja jadi menteri. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tapi apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dan silahkan itu lanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah, terutama Presiden sudah berkali-kali mengatakan tegakkan hukum secara benar, jangan pandang bulu kepada siapapun. Menteri kena OTT, yang teriak Jokowi melemahkan KPK, malu dan ngumpet di kolong meja. Ditulis Cak Anton, siward.com. Halo Indonesiaku, berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Sekelas menteri terkena OTT adalah hal yang luar biasa dan memberi angin segar terhadap penegakan hukum di negeri ini yang tentunya tak pandang bulu.
Untuk mencapai proses OTT, dibutuhkan pengintaian gerak-gerik dari berbagai hal yang tidak instan. Hal ini pun membuktikan bahwa tidak ada pembatasan untuk KPK dalam melakukan tugasnya, asal sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan bersama pemerintah dan wakil rakyat terkait pertanggungjawaban. OTT Menteri Edi pun membuktikan bahwa tudingan terhadap pemerintahan Jokowi terkait pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui revisi Undang-Undang KPK tidaklah benar. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam revisi Undang-Undang KPK, poin pentingnya adalah agar KPK tidak melakukan penyalahgunaan wewenang untuk keperluan politik dan pribadi. Tidak ada manusia yang 100% bisa melakukan perbuatan benar sepanjang hidupnya. Iya, itu saya setuju. Apalagi semua lembaga atau organisasi yang dipenuhi berbagai manusia dengan segala kepentingannya masing-masing. Sudah pasti ada peluang untuk dipergunakan untuk hal-hal yang melenceng dari fungsi utama awal dibentuknya. Jalan satu-satunya adalah sistem saling kontrol yang baik serta transparansi, agar semua orang bisa menilai apa yang telah dilakukan setiap lembaga atau organisasi negara. Penegasan dari OTT Menteri Jokowi oleh KPK adalah tidak ada pelemahan KPK seperti yang diserukan oleh banyak orang. Meskipun begitu, rakyat pun tetap harus terus mengawasi pemerintahan yang hampir sudah seluruhnya transparan dalam mengambil setiap kebijakannya. Orang yang teriak-teriak Jokowi kong kali kong dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam melakukan revisi Undang-Undang KPK untuk melemahkan KPK, banyak yang diam 1000 bahasa ketika melihat kenyataan setelah KPK disahkan pun KPK justru memiliki taring yang cukup besar dan bahkan Menteri Edi Prabowo adalah menteri pertama Joko Widodo yang terkena OTT, dan itu terjadi setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan. Novel Baswedan adalah orang termasuk yang ditugaskan oleh Ketua KPK Firly Bahuri ikut serta dalam penangkapan Menteri Edi Prabowo. Seharusnya bersuara. Apakah undang-undang revisi KPK yang dia tentang tersebut benar-benar mengkebiri tugas KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi? Karena pada faktanya, dia juga bersama tim yang dipilih dapat melakukan OTT pada seorang menteri. Ketika rame revisi Undang-Undang KPK, ada meme yang mengatakan, masa polisi izin menyadap kepada pencuri? Hal itu karena ada aturan terkait prosedur penyadapan agar lebih bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui bersama, jika dalam penyadapan tidak ada aturan dan pertanggungjawaban, maka KPK akan menjadi malaikat di negeri ini karena tidak ada aturan pertanggungjawaban yang jelas dan memiliki akses yang luar biasa bebas dengan alasan independensi. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin ada manusia yang suci seperti malaikat dalam dunia ini? Meskipun begitu, suara-suara yang kini sembunyi di bawah kolong meja tetaplah dibutuhkan dalam demokrasi. Anggap saja suara mereka sebagai alarm bagi rakyat supaya mau peduli dan kritis terhadap segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lain sebagainya. Kritik dan asumsi adalah bagian dari demokrasi selagi masih bisa diterima oleh akal sehat. Kebebasan berpendapat itu yang senantiasa diperjuangkan. Itulah mengapa saya tidak pernah membenci Fachri Hamzah dan Fadlizon yang terkenal dengan nyinyirannya. Paling tidak, mereka berdua tidak seperti Mardani PKS yang berteriak ganti sistem bersama dengan mantan petinggi HTI
sang organisasi terlarang di Indonesia dan di berbagai negara yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Yang tak boleh itu teriakan yang mempropagandakan makar, karena pemerintahan saat ini dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia dengan demokrasi yang dipilih secara langsung. Terlepas dari hal-hal di atas, sebagai rakyat yang hidup di negara demokrasi, perbedaan adalah hal yang wajar dalam berpendapat. Yang kurang ajar itu jika ada kelompok-kelompok yang merusak persatuan dan kesatuan lantaran menganggap bahwa kelompoknya adalah kelompok yang paling benar, serta tidak mau taat terhadap aturan. Perbedaan dalam demokrasi adalah bumbu untuk mencari yang terbaik dari yang baik. Pertempuran dalam demokrasi adalah pertempuran unjuk gigi antara siapa yang terbaik untuk membangun negeri dengan narasi-narasi dan konsep yang bisa diterima akal sehat untuk bisa memajukan negeri ini. Bukan konsep halusinasi seperti naturalisasi yang tak bisa direalisasikan hingga detik ini. Begitu pula konsep-konsep yang menjual sentimen SARA, suku, agama, dan ras untuk mencari simpati yang justru mengajarkan rakyat saling curiga dan memecah belah persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju. Merdeka!